Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, aksi KPK selama sepekan di Semarang ditanggapi PDI Perjuangan. PDIP memberikan bantuan hukum buat kadernya Wali Kota Semarang yang dijerat KPK. Sebelumnya, selain Wali Kota Semarang, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga sedang dibidik KPK. PDI Perjuangan memberikan bantuan hukum kepada kadernya Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang dijerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ganjar Pranowo, Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP, menilai Hevearita wajib dibantu karena hingga saat ini KPK tak juga memberikan informasi yang jelas tentang kasusnya. Sudah seperti itu prosesnya mesti diikuti, kan nggak bisa menolak. Hingga siapkan pengacaranya, saya kira partai mesti membantu agar kemudian kita tahu apa di dunia sholat sebenarnya. Saya kira prosesnya mesti diikuti dan saya berharap ada bantuan dari kita. Berarti PDIP ada pendampingan ya berarti nanti? Oh iya dong, mesti didampingkan itu kan. Biar kita juga tahu apa persoalannya. Selama 2 pekan, aksi KPK di Semarang belum juga ada informasi apa sebetulnya korupsi yang terjadi di Semarang tempat Hevearita jadi wali kota. Selain operasi terbuka penggeledahan, KPK juga membuka informasi 4 orang yang dicegah ke luar negeri. Tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang, yaitu 2 orang dari penyelenggara negara dan 2 orang lainnya dari pihak swasta. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024. Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024. Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. PDI Perjuangan menduga ada upaya untuk menjegal calonnya berlaga di pemilihan wali kota Semarang. Hevearita adalah petahana yang maju lagi di Pilkada 2024. Namun satu hal lagi yang perlu kita sampaikan dan juga ini juga saya rasa juga menjadi kegelisahan di publik bukan hanya di PDI Perjuangan, jangan sampai hukum dijadikan alat politik atau alat kekuasaan untuk membungkam atau menghalang-halangi atau menghadang apalagi calon pilkada yang memang potensial untuk menang dan tidak didukung oleh kekuasaan. Saat ini tak cuma Wali Kota Semarang yang dibidik KPK, tapi juga Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto setelah jadi saksi kasus buron tersangka Harun Masiku, lagi-lagi dipanggil untuk jadi saksi kasus lain, yakni pembuatan dan perawatan jalur kereta api. KPK membantah membidik Hasto dan PDI Perjuangan. Pemanggilan saksi tidak mungkin tidak ada kaitannya. Kalau satu saksi ternyata mengetahui dan perlu keterangannya untuk menjelaskan di beberapa perkara yang berbeda, dan mungkin teman-teman juga tahu banyak saksi seperti itu. Satu saksi tidak hanya 2, 3 perkara yang berbeda itu sangat memungkinkan. Apakah kita berarti menarget saksi tersebut atau berasal dari latar belakang politik apa, kan enggak gitu ya. Saya pikir itu hal yang cukup logis untuk bisa dijelaskan. Dan Hasto berjanji bila kembali dipanggil bakal datang ke KPK. Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah consulting. Maka saya tulis konsultan, belum saya rubah sampai sekarang di situ. Sehingga ya nanti saya akan datang. Yang terbaru di kasus Harun, saat ini asisten Hasto Kusnadi dan sejumlah pengacaranya yang dicegah KPK ke luar negeri.
Kusnadi dan para pengacara masuk daftar cegah KPK setelah melaporkan penyidik KPK Rosa Purbo ke Bareskrim, Komnas HAM, Ombudsman, dan LPSK. Rosa dianggap mengelabui Kusnadi seolah dipanggil Hasto atasannya. Rosa lalu menyita seluruh barang Kusnadi. Ngasih HP bukannya itu, tapi malah digeledah. Saya nggak tahu, padahal saya nggak ada kaitannya dengan saksi. Dia bilang katanya Bapak minta HP, ya saya kasih HP. Tapi nggak sesuai yang diomongin sama Pak Rosa itu. Jadi yang di atas saya itu digeledah dan barangnya disita. Diintimidasi, dibentak-bentak. Banyak pokoknya saya dibentak-bentak, saya merasa dibohongin juga, katanya yang dipanggil Bapak itu ternyata enggak, sampai perdebatan di lantai 2 antara Bapak sama Pak Rosa. Setelah melaporkan Rosa, Kusnadi diperiksa KPK di kasus Harun Masiku. Harun adalah tersangka KPK di kasus suap pergantian anggota legislatif 2019. Buronan KPK itu belum juga bisa tertangkap. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Okta, memang apa saja kasus yang sedang ditangani oleh KPK di lingkup pemerintahan Kota Semarang, Okta? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Ada 3 Mercy perkara yang diduga terjadi begitu di Pemkot Semarang. Yang pertama adalah pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang 2023-2024. Kemudian pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kemudian yang ketiga, dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Tapi Mercy, saat ini dalam perkara ketiganya ini prosesnya masih terus berjalan, termasuk juga bagaimana upaya penggeledahan yang dilakukan di beberapa titik begitu di wilayah Kota Semarang yang sudah berlangsung sejak 17 Juli lalu. Dari Balai Kota Semarang sampai juga rumah pribadi dari Wali Kota Semarang, Hefarita Gunaryanti Rahayu. Penggeledahan ini memang dijadwalkan akan dilakukan begitu Mercy selama 2 pekan. Penyidik sebelumnya juga menemukan sejumlah barang begitu yang diduga barang bukti yang diduga ini terkait dengan perkara yang saat ini tengah didalami oleh KPK, seperti misalnya ada barang elektronik berupa komputer dan lain sebagainya. Terakhir, Mercy, informasinya memang sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan KPK juga sudah mencegah 4 orang ini bepergian ke luar negeri selama 6 bulan dan disebut 4-nya ini adalah 2 diantaranya merupakan penyelenggara negara dan 2 lainnya adalah pihak swasta. Tetapi memang dari pihak KPK belum menyebut secara pasti siapa namanya dari 4 orang ini, meskipun pihak KPK mengklaim sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada para tersangka. Tentu kita tunggu bagaimana nanti pendalaman yang dilakukan oleh pihak KPK terkait dengan dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang. Termasuk juga Mercy, yang menjadi catatan adalah karena ini diduga menyangkut kader dari partai atau PDI Perjuangan. Ini juga dari pihak PDI Perjuangan memberikan semacam pendampingan kepada Hefarita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita begitu disebutnya, dan juga kepada suaminya yakni Alwin Basri. Mercy. Okta, KPK dalam beberapa bulan terakhir punya kasus yang diduga melibatkan politikus PDI Perjuangan. Lantas bagaimana terkait dengan kasus jalur kereta di Kementerian Perhubungan, Okta? Iya, ini juga ramai dibicarakan Mercy soal dugaan korupsi di Ditjen Perkeretaapian atau DJKA yang saat ini juga kembali mencuat, dan salah satu nama yang disebut-sebut ini adalah Sekjen PD Perjuangan yakni Hasto Kristianto. Nah, kita ketahui bahwa sebelumnya Hasto ini sempat dipanggil tetapi memang belum memenuhi panggilan dari KPK dan kemarin juga sempat menyatakan bahwa akan siap untuk memenuhi panggilan KPK jika memang dilayangkan kembali undangan kepada dirinya. Hasto sendiri ini kemarin dipanggil pada 19 Juli lalu. Ia sempat mengklaim bahwa tidak punya hubungan dalam perkeretaapian. Jadi memang jika dijadwalkan ulang, maka ia akan siap menghadiri. Kalau berbicara soal kapasitasnya, memang sebelumnya Mercy diketahui bahwa informasinya panggilan terhadap Hasto ini adalah sebagai konsultan. Jadi dari pihak KPK akan melakukan penjadwalan ulang, tetapi memang menunggu bagaimana kesiapan dari penyidik.
penyidik. Sebelumnya dalam kasus ini Mercy memang terakhir informasinya ini sudah ada pemeriksaan terhadap 4 saksi. Yang terakhir adalah untuk mendalami soal proses pembelian tanah dan juga bangunan yang dibeli oleh tersangka Yofi Okta Rizsa yang sumber dananya diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Tentu dalam kasus ini masih terus didalami KPK, maksud kami penyidik KPK, termasuk juga bagaimana nanti yang kita tunggu-tunggu adalah pemanggilan terhadap Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Apa yang nanti akan ditanyakan terhadap dirinya, karena sebelumnya juga diklaim bahwa ia tidak punya keterkaitan maupun juga pemanggilannya ini adalah sebagai konsultan sesuai dengan yang sebelumnya Hasto katakan bahwa di KTP-nya ini adalah pekerjaannya sebagai konsultan. Mercy. Okta, yang juga menarik terkait dengan laporan Hasto dan Kusnaidi terhadap penyidik Rosa ke Dewan Pengawas KPK. Apakah laporan Hasto dan Kusnaidi terhadap penyidik Rosa diproses oleh Dewan Pengawas KPK, Okta? Iya, Mercy, saat ini tentu kita akan pantau bersama seperti apa pendalaman dari pihak Dewas KPK setelah sebelumnya laporan ini sudah dilayangkan dari pihak Hasto dan juga Kusnadi terhadap Dewas KPK. Nah, sebelumnya Mercy, kita ketahui bahwa dalam kasus ini begitu diketahui tim penyidik KPK ini kan sempat menyita ponsel dan juga buku catatan milik Hasto saat diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus Harun Masiku pada 10 Juni lalu, dan KPK juga sempat menyita ponsel dari staf Hasto yang bernama Kusnadi sehingga akhirnya berujung pada bagaimana pelaporan terhadap atau kepada Dewas KPK. Nah, peristiwa ini sempat membuat PDIP ini sempat meradang dan juga menyebut bahwa memang prosedur ini adalah cacat hukum, sehingga ini pun yang saat ini kita akan pantau dan nantikan bersama bagaimana respon dari Dewas KPK terkait dengan pelaporan ini, apalagi ini kita tahu menyangkut atau juga menyeret nama dari penyidik KPK yang saat itu sempat mendalami kasus ini dari Hasto Kristianto saat dipanggil sebagai saksi. Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.